Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan nikmat iman, ihsan, Islam sehingga kita masih beribadah di bulan suci Ramadan pada bulan yang mulia ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita bersama-sama beliau berdiam bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini adalah Ramadan bulan Al-Qur'an. Ramadan bulan Al-Qur'an. Ada apa dengan Ramadan? Ada apa dengan Al-Qur'an? Bulan Ramadan berkaitan besar ya, berkaitan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi ini adalah dalil di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi tidak khusus kepada umat muslim saja, tapi petunjuk bagi manusia. Siapapun, manusia dari manapun boleh ya, boleh menjadi petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk, mencari petunjuk dari Al-Quran boleh ya. Walaupun dia manusia non muslim boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini ditunjuk ya, diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia, agar supaya ya menunjuk kepada kebenaran, bisa membedakan antara hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menfirmankan ya, memberikan dalil kepada kita bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi besar kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan itu berkah, mulia karena Al-Quran, karena merupakan tempat diturunkannya Al-Quran sebagai kalamullah yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada kita sebagai umat beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkaitan dengan Ramadan bulan Al-Quran. Jadi jelas ya, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk bagi kita semua ya, untuk beriman kepada Allah, mencari keselamatan kepada Allah dengan selalu mentadabburi Al-Quran, selalu beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan dengan Al-Quran. Jangan sampai
Al-Quran kita hanya disimpan, apalagi di bulan suci Ramadan tidak pernah dibuka-buka, ya, itu yang sangat miris sekali. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah membuka Al-Quran, perbanyaklah tadarus Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ramadan itu mempunyai berkah karena Al-Quran. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quran, memahami artinya, memahami kandungannya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pedomannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaannya. Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim, obat dari segala penyakit badan dan hati, dan banyak keistimewaan lainnya. Allah berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian." Al-Isra ayat 82. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan juga menjadi obat dari segala penyakit badan dan hati. Itulah keistimewaannya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, yuk mari kita perbanyak tadarus Al-Quran, membuka Al-Quran. Jangan sampai kita kalah hanya membuka handphone belaka, hanya membuka handphone saja, tapi Al-Quran kita tidak pernah buka. Oleh sebab itu, yuk sama-sama sadarkan diri kita, baca Al-Quran, baca artinya, tadabburi kandungannya. Insya Allah pedoman itu akan menjadikan petunjuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.